Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Kusba yang mengisi ceramah di Haul Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Simak dengan baik serta khusyuk. Kitab kesayanganipun Mbah Hamid riyen beliau ngaos kalian Habib Ja'far, mbahipun Habib Taufik, Habib Durrahman. Juga kitab Ihya juga yang dipakai Istiqomah Habib Abu Bakar Segaf Gresik, juga beberapa habaib. Sedanten ingkang kula hormati wonten Mbak Idris, wonten Habib Taufik, Habib Durrahman, Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Ali bin Hasan, Sahibul Fawaid Al-Mukhtar. Saya sering baca kitab beliau. Semua habaib, semua kiai ingkang kula hormati. Niki kula seneng sangat, kula mun cocokan kalian Habib Taufik badhe guyon niki kan jenengan mboten usah tegang, tenang mawon. Mun dil-dilan niki, mun dil-dilan politik akhirat. Terus orang yang mulazim kitab Ihya pasti tahu di antara iklan itu promosi, tapi promosi saya. Niku Imam Ghazali nyebut wonten hadis kangge zaman akhir, inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al-malaul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi di zaman akhir itu orang-orang yang keren itu nak sengguyu banter-banter. Karena itu cara melawan kodok kodar melarat diamuk bojo diusir, itu cara ngimani kodok kodar pokoknya guyu rame-rame. Terus kedua, memang Allah mensifati dirinya itu wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu mensifati dirinya adhaka, sing maringi guyu. Lan tiyang kata utangnya akeh, probleme kathah, nek semarung guyu. Ini karena itu sifatnya Allah taala pasti muathirah. Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Terus kula nate cerita tentang Habib niku cerita hadis tentang guyu. Kula nate cocokan mbek Habib Jindan. Niku banyak lah tentang hadis-hadis. Niki kula waos niki karena Maulid Simtid Duror kula maca, nanti saya pastikan secara ilmiah. Di antara khas beliau ketika sholawat ngendikan sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Jadi di mana-mana sholawat itu bukti bahwa roh kita itu tersambung dengan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawe Sayyid Muhammad ketika ngendikan bagaimana biruhil anbiya, bahkan Imam Malik itu memakruhkan orang bilang zurtu qabran nabi, nggak suka, harus bilang zurtun nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annan nabiyya hayyun, karena nabi itu hidup. Kata Sayyid Muhammad, Allah ngendikan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amatus syuhada umum, orang kebanyakan saja nggak boleh disifati amwat, padahal ini syuhada kebanyakan. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yuqalu lahu mayyit, karena amatus syuhada saja wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Hada Rasulullah. Lah nanti terus ada perdebatan ulama itu di sisi analisis. Itu ulama pasti debat, meskipun sawangannya rukun kita tetap debat. Kalau Habib Ahmad cara level dia debat, tapi kalau kalah senior kalah sekabian. Begini, Abdullah bin Mas'ud itu suka menstatuskan Nabi itu nyon sewu mata maktulan, tufiya maktulan, karena dengan demikian Nabi itu nala darasata syuhada, karena Nabi biar berstatus syahid. Secara lahir juga benar, karena secara lahir Nabi itu samathu imro'atun Yahudiyah. Ketika perang Khaybar Nabi sempat diracun oleh imro'atun Miskan bin Salam, sehingga ketika setahun beliau mau wafat ngendikan makanan yang saya makan ketika Khaybar efeknya sampai sekarang, dan sekarang saatnya usus saya putus, fal'ana awanu kita abhari. Tapi banyak ulama yang nggak sependapat, karena Nabi itu maksum, nggak boleh seorang Nabi itu tufinya karena dimaktul, dibunuh orang kafir. Ya monggo lah, tetap semuanya ini niatnya takdim. Yang satu seneng mensifati dengan status maksum, Nabi tidak boleh maktul. Yang satu nggak apa-apa, biar berstatus apa? Syahid atau berstatus syuhada. Jadi analisis seperti itu ya nggak apa-apa.
karena ya asal ulama ya yang ngendikan, tidak liberal, tidak orang yang tidak banyak baca. Makanya kata Abdul Mas'ud, saya disuruh sumpah 9 kali sampai sekian kali bahwa Nabi itu adalah maktulan, saya lebih suka daripada ngomentari Nabi itu kabudut apa normal, karena beliau ingin menstatuskan Nabi itu apa nala darojatas syuhada, tentu selain darajatan nubuwah. Nah, di cerita Bukhari itu cerita Nabi itu ditanya sama Sayyidah Aisyah, paling berat kenangan kau jadi Nabi itu apa? Terus beliau ngendikan kadabani qaumi kadawa kada, sampai pindah ke Taif, sampai ke komunitas Abdul Yalil. Itu akhrau sufaha ahum, ini orang-orang bodoh diprovokasi supaya melukai Nabi. Sampai ketika Nabi kembali ke Mekah, Jibril datang, ini nanti Malakul Jibal mau datang dan memberi pilihan kamu, yang utus Allah. Malaikat Jibril datang terus bilang gini, ya Rasulullah, in syi'ta, kalau engkau mau, an utbika alaihim al-akhsyaben, 2 gunung besar ini mau saya tumpahkan ke orang Mekah semua. Jawabnya Nabi apa? Bal arju ayukhrijawah min aslabihim ma ya'buduwaha wa la yusriku bihi syai'an. Nah, tapi begini ini lebih top lagi kalau didiroyah, dikaji oleh ulama. Mengkajinya ulama begini, sama lihat di kitab Jami Usulil Aulia. Ya masa ada kitab namanya Jami Usulil Aulia. Ya semuanya wong nak daftar wali sinau kitab iku lah, karena itu ada trik untuk jadi wali resmi maksudnya. Orang wali korban wong bodoh terus dadekno wali niku mboten wali. Ya betul. Itu ada cerita. Mun pancen kula biasa guyon, jane kula nggih kepengin mboten guyon hormat Habib Taufik Baidris. Tapi nek kula mboten guyon kok dianggap mboten orisinil, jadi dianggap tipu-tipu. Wah, Gus Pak jaim jaga imet wah. Malah masalah niku. Tidak sesuai kontrak, nama gak sesuai nama? Kontrak. Jadi Baidris kok biasane wae. Mesti biasane pinter ya pinter, biasane goblok ya goblok itu biasa wae. Kata kitab itu begini, Abdul Hasan Asyadili itu pernah mukasyafah, pernah mimpi ada Sayyidina Nuh, ada Nabi Nuh dan ada Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Jejer. Gejolak-gejolakannya itu Masya Allah luar biasa. Orang yang ini misalnya Nyun Sawi ini kafir, misalnya kafir. Di aslabihim, di punggung mereka itu kan kadung ada materi, yaitu sperma. Materi ini bisa saja yang kita tidak tahu, indawa ini calon orang-orang iman. Kalau orang ini mati, berarti kan orang-orang iman yang ada di situ ikut mati. Makanya Nabi ngintikan asawah bal arju ayukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Kita tahu kayak apa Abu Jahal. Punya anak namanya Ikrimah, itu pinternya bukan main. Makanya di kitab-kitab Ikrimah radhiyallahu anhu wala ana abahu, ya ono kita. Ada kitab itu yang kok kobrel ini Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu wala ana abahu. Ya, ada kitab yang cara ngarangnya gitu itu ada. Saya tidak tahu itu maksudnya mualifnya gitu. Kobrel itu. Biasanya kan An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini enggak radhiyallahu anhu wala ana abahu. Abu Lahab punya anak namanya Darrah. Walid itu musuh besarnya Nabi, Walid bin Mughirah punya anak Khalid. Kayak apa Nabi? Contoh yang masih dalam Islam tapi lebih baik itu Nyun Sewu orang mondok, tapi ini sama-sama Islam. Sering pada wali murid tuh anaknya khataman tuh nangis. Tak takoi Pak kayak kenapa nangis? Ya Gus, aku mau Quran ra iso, anakku hafid. Itu kan kayak apa Nabi? Imam Bukhari yang kondang as-sahul kutub ba'da kitabillah badal Quran. Itu asmani sinten Muhammad bin Ismail dulu ya. Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Ibrahim bin Bardisbah. Bardisbah itu Maulal Ju'fi. Yahudi. Ayo. Majusi. Beliau yang Islamkan itu marga Ju'fi. Makanya dia maulanya ikut Ju'fi, orang yang aslama biyadih. Kayak apa? Khalid itu anaknya Walid, tapi sejarah kemenangan Islam itu dipimpin Khalid. Cek sabarin Nabi. Maksudnya cara Sayyidina Umar, untung jenengan gak gaya Nuh, entek umat jenengan gaya Nuh. Makanya guyonannya kiai-kiai di Rembang itu, kalau guyon gini, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kabeh Nabi Ulul Azmi ketemu, kecuali Nabi Nuh. Mergo beda madhab. Jadi guyonane. Boten tapi macam boten kepanggih di semua kitab Mi'raj itu yang gak ketemu Nabi Ulul Azmi itu Nabi Nuh, karena beda metode nih. Wong niki mun bar tenang mawon mengke mangan tenang mawon niki mungkin. Pokoke ayul islami khairan rasul qal itamut ta'am.
Terus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, sebutin fakulta Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Terus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqadit taba'aka fi qillati sinnika wa qasri umrika malam yatabi'nu khan fi kasrati sinnih wa tuli umrih walaqad amana bikal katsir wa ma amana ma'hu illal qalil. Nabi Nuh itu jadi nabi, dakwahnya saja itu 950 tahun. Umatnya hanya 80. Masyhur. Umatnya Nabi Nuh itu hanya 80. Nabi ketika tufiya atau intakola ila rofiqil a'la, itu yang tercatat sejarah itu 114.000. Itu yang dicatat sejarah. 114.000. Itu man hadoro, orang yang sempat ketemu Nabi. Wa malam yakdur, itu hanya Allah yang pirsa. Makanya Sayyidina Umar muji Nabi, Nabi Nuh dadi nabi suwi, sing anut 80, jenengan dadi nabi cukup 23 tahun, sing anut mun kuat. Mulane kabeh umat yang sal barokah, nggih kiai-kiai nom urung pati keramat ngono ya ndek jamaah sing ngaji ya wis akeh. Sadukure 80. Ngono sing salam tempel ngempun kathah pun urip lah pokoke niku pun urip niku nggih barokah niku. Bi anta wa ummi ya Rasulullah walau lam tujalis ila kuf'an laka ma jalastana walau lam tangkih ila kuf'an laka hayangkah walau lam tangkah ila kuf'an laka ma nataha ilaina walau lam tuakil ila kuf'an laka ma wakaltana falaqad wa jalastana wa nakahta ilaina wa wakaltana wala bistasu faraqibtal khimar wa ardafta khalfak. Raja itu kan pantangan kalau satu majlis ada orang lain. Nabi itu biasa naik khimar atau kuda, di belakangnya ada Abdul bin Umar, ada anaknya Ja'far, ada Usama. Pokoknya beberapa kali goncekno saking tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wa wadok tato'a maka alal ardi wala ikta sobiaka tawadu'an minka sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun mensifati Nabi itu maksudnya begini ya, saya cerita. Ada bentuk sholawat yang harus kita pilih bahkan orang tambah mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Ini cerita terakhir. Mohon mangan tenang mohon. Kula punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Itu nak nyifati Nabi kula nganti nangis. Karena beliau ngendikan begini. Muwafaqat itu kitab usul fikih. Bimillatin hanifiyatin. Terusannya faya tahmilul jama'al ghafir. Ya, qawiyah apa dhaifan wa qawiyah. Terus ada terusannya ada kata-kata begini. Watatuhum binidain mustarokin danian wa qasiyah. Terus yang saya haru itu ada kata-kata gini. Wataqutu bi khazainihim mutian wa abiyah. Agama ini terus ada lagi disifati lagi dan agama ini menguntungkan mutian wa asiyah. Enggak ada agama sebaik Islam. Yang taat karuan taat diuntungkan oleh hadati. Lo yang wa asiyan Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min umat. Saya tuh pernah nyifati gitu banyak di Kudus tuh banyak yang nangis. Wong sing maksiat kue Nabi sing kangelan nyafaati. Sing hutang kue Nabi sing nyaur. Wong apike ngono. Lha kan kayak apa? Sampeyan gelem dadi kiai santrimu beling wis aku wis mlebu penjara ora ngarah yakin. Nabi niku mboten. Direwangi tahajud niku asa ayat ataka rabbuka maqamam mahmuda. Dan Nabi punya sekian jatah doa mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ana akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Makanya saya senang sama kitab Muwafaqat. Mensifati Nabi itu bimillatin hanifiyah. Termasuk apa? Agama ini menguntungkan mutian wa asiyah. Oh, udah ada agama itu. Nggih ngoten pokoke niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.